Selamat Hanjewu, adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam semangat beribadah sekolah hari Minggu dari rumah. Secara khusus adik-adik yang ada di lingkungan Gereja Bethesda, Gereja Kalawah, Gereja Hapakat, Gereja Grapirat, dan Petuk Katimpun Bawah. Hari ini kita beribadah sekolah hari Minggu bersama Kak Heli, Kak Desti, Kak Ayu, Kak Ida, Kak Jatali, dan Kak Pita. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik. Selamat pagi. Nah, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk adik-adik yang ada di rumah. Puji Tuhan, hari ini kita dapat kembali berjumpa di sekolah hari Minggu, Kak Ayu. Ya, walaupun secara online ya Kak, belum bisa tatap muka kayak biasanya, tapi Kakak rasa itu tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah kepada Betul, Tuhan. Kak. Jadi adik-adik di rumah jangan sedih, tapi kita tetap harus bersukacita, datang sekolah Minggu, tetap bangun pagi dan tetap apa Kayu? Bangun pagi, tetap mandi yang rapi meskipun ibadah sekolah hari Minggunya di rumah ya Kak. Iya, harus bangun pagi, kemudian jangan lupa mandi, Terus jangan lupa sarapan ya Kak. sarapan, ya Betul. juga Kayu. Kemudian harus berpakaian apa Kayu? Rapi, Ya, Kayu, berpakaian ya. yang rapi. Karena kita mau datang untuk beribadah. Kemudian apa lagi Kayu? Selain itu, siapkan Siapkan Alkitab. Alkitab. Jangan lupa ya adik-adik, Alkitab juga sangat diperlukan untuk kita dapat membaca firman Tuhan. Dan kalau untuk adik-adik kita yang masih kecil Kak, itu Ayu. Untuk adik-adik yang masih kecil nanti kan ada kakak-kakaknya mungkin di rumah, ada mama papahnya bisa menuntun adik-adiknya untuk baca kitab. Bisa membantu adik-adik kita yang masih belum bisa Ya, baca. Jadi betul, perlu Kak. bimbingan dari orang Orang tua. tuanya yang Ya. pastinya. Baiklah adik-adik, kakak guru sekolah minggu dari Majelis Jemaat Bumi Pelangka akan mengajak adik-adik sekalian kita bersama-sama untuk bersukacita ya Kak. Iya, kita Kita bersukacita. Mau angkat pujian kita dengan judul apa Kak? Halo apa Iya, kabar? halo apa kabar? Ayo adik-adik yang ada di rumah berdiri. Silakan berdiri semua, kita sama-sama bersukacita. Kita angkat pujian kita yang berjudul Halo apa kabar? Halo, apa kabarmu? Kau temanku, kau kusayang. Halo, apa kabarmu? Yesus sayang kau dan aku. Sekali lagi. Hello, apa kabarmu? Kau temanku, kau kusayang. Hello, apa kabarmu? Yesus sayang kau dan aku. Wah, Kayu, luar biasa sekali ya. Ada sukacita di sini Kayu. Tapi kita belum sampai nih. Adik-adik kita dari kelas kecil, Iya, dari kelas kelas kecil. balita dan batita. Kalau kakak bilang halo, jawabnya apa Kayu? Nah, kita jawabnya hai. Oke, kita coba ya. Halo adik-adik. Apa kabarnya? Oh, luar biasa ya, harus ada tetap semangat. Selanjutnya Kayu, kita sapa lagi adik kita di kelas tengah dan besar. Gimana Kayu? Kalau kakak bilang hai, jawabnya gimana kak? Halo. Oke, baiklah kita sapa. Halo adik-adik. Hai. Hai, halo. Halo, hai. Oke, selanjutnya kita Terakhir Kak, kelas apa lagi nih? kelas Tunas remaja. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Ada Puji sukacita? Tuhan. Ada ya, pastinya selalu harus ada sukacita. Berarti kalau kakak bilang halo, hai,
Jawabnya Kayu. Hai hai halo. Oke. Ternyata masih ada sukacita ya adik-adik kita yang ada di rumah. Jangan lupa kalau katanya apa kabar, jangan lupa lambaikan tangannya, oke? Sekarang lagi kakak tanya, apa kabar semuanya? Hai. Oke Kayu, kayaknya sudah makin semangat lagi deh adik-adik kita di rumah. Kita angkat satu pujian lagi yuk Kayu. Oke, adik-adik tetap Apa berdiri yuk? ya. Tetap berdiri. Apa lagunya, Pujiannya Kayu? ku daki-daki. Kudaki-daki. Adik-adik di rumah, gunung yang tinggi. ayo berdiri lagi, kita sama-sama menyanyikan Kudaki-daki. Kudaki-daki-daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita ulang satu kali lagi. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Halo adik-adik. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, Kakak mau memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami dapat berkumpul Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berikan nikmat kepintaran ya Tuhan, sehingga kami bisa memahami firman ini dengan baik. Hanya ini doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita buat pagi hari ini diambil dari Matius 14 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-33 dengan perikop Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang sehingga karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut.
Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Aku senang, la susah hilang, la tiada lagi beban hidupku berat. Halo adik-adik yang di rumah, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Iya, pasti luar biasa baik. Nah, adik-adik pasti tadi sudah mendengarkan pembacaan Alkitab yang dibacakan oleh Kak siapa tadi? Kak Pita. Iya, firman Tuhan untuk kita hari ini kita akan bersama-sama mendengarkannya ya adik-adik. Kakak yakin adik-adik yang di rumah pasti duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kakak ada cerita, yaitu tentang si Koko. Pada suatu malam, Koko ini sudah mengantuk sekali. Hayam, kata Koko. Terus ibunya bertanya, "Koko, sekarang silakan Koko bobo." Kalau mau bobo, kata ibunya, cuci tangan dulu, cuci kaki dulu. Nah, setelah cuci kaki dan tangan, jangan lupa berdoa, kata ibu Koko. Setelah Koko cuci tangan, cuci kaki, dan Koko pun berdoa, adik-adik ya. Koko berdoa minta permohonan kepada Tuhan Yesus agar menjaganya di dalam tidur, agar besok pagi Koko bisa bangun dan bisa beraktivitas. Setelah Koko masuk ke kamar dan beberapa lama kemudian dia tertidur pulas adik-adik ya. Tiba-tiba Koko berteriak, "Tolong, tolong," kata Koko. "Ada hantu, gelap," katanya. Ternyata adik-adik padam lampu. Kamar Koko kelihatan gelap sekali. Makanya Koko takut. Kemudian datanglah ibu Koko membawa lilin masuk ke dalam kamar Koko. Dan Koko pun menangis sambil memeluk ibunya. "Uy, kata Koko. Terus kata ibu Koko, "Kenapa Koko?" "Aku takut Bu, karena gelap." "Enggak apa-apa Koko, Koko tadi kan sudah berdoa," kata ibu Koko. "Iya Bu, saya sudah berdoa tadi." "Nah," kata ibu Koko, "kalau Koko sudah berdoa, Koko tidak boleh takut lagi, karena ada Tuhan Yesus yang menolong kita." Nah, adik-adik semuanya, Koko tidak takut ya, dan kembali ke tempat tidur, dan dia tidur dengan pulas sambil dia naik ke tempat tidur sambil menghapus air matanya. Dia tidak takut lagi karena ada Tuhan Yesus yang menolong Koko. Nah, adik-adik,
Kakak pun sering takut adik-adik dalam kegelapan. Kalau ada permasalahan, kakak pun sering sedih. Demikian juga adik-adik murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus pun bisa takut adik-adik. Nah, mau tahu tidak cerita tentang firman Tuhan? Tentang Tuhan Yesus yang berjalan di atas air. Begini ya ceritanya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika itu Tuhan Yesus bersama-sama murid-muridnya di atas bukit di Danau Galilea. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, yaitu dengan 5 roti dan 2 ikan. Setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, dan orang pun setelah kenyang, maka mereka bubar pulang ke rumah mereka masing-masing. Tinggallah Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus pun berkata kepada murid-muridnya, "Silahkan kalian pulang duluan ya," kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Kalau mereka pulang, mereka harus melewati danau. Mereka harus menaik perahu ya, naik ke perahu. Satu persatu murid Tuhan Yesus turun ke tepi Danau Galilea, dan mereka pun satu-satu masuk ke dalam perahu. Dan kata Tuhan Yesus, "Aku nanti menyusul kalian. Aku mau berdoa dulu di atas bukit," kata Tuhan Yesus memesan kepada murid-muridnya. "Iya Tuhan," kata murid-muridnya. Setelah itu semua murid-murid Tuhan Yesus masuk ke dalam perahu, dan mereka pun mulai mendayung perahu. Kelihatannya mereka pergi dari tepi Danau Galilea tadi, angin ribut tidak ada. Tenang danaunya adik-adik. Pelan-pelan mereka, tiba-tiba setelah mereka sampai ke tengah, tiba-tiba angin ribut adik-adik. Kapalnya goyang, hus, hus, ombak hampir tenggelam. "Tolong, tolong, kapal kita mau karam," kata murid-murid Tuhan Yesus. "Tolong, siapa yang bisa menolong kita? Tolong, tolong," kata murid-murid Tuhan Yesus. Tiba-tiba dari kejauhan ada orang yang berjalan di atas air adik-adik. Gelombang semakin tinggi dan Tuhan Yesus pun berjalan pelan-pelan di atas air. Setelah itu murid-murid pun melihat ya adik-adik, siapa yang berjalan di atas air itu? "Takut, aku takut, ada hantu," kata murid-murid Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pun berkata, "Ini aku, Tuhan Yesus," kata Tuhan Yesus. Oh, ternyata legalah hati murid-murid Tuhan Yesus yang berada di perahu. Adik-adik, ternyata ada seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Dia tidak percaya bahwa Tuhan Yesus datang mau menolong mereka yang bisa berjalan di atas air. Dan Petrus pun berkata kepada Yesus, "Jika Engkau itu Tuhan Yesus, bolehkah aku berjalan di atas air menghampiri Engkau?" Kata Tuhan Yesus, "Silahkan Petrus." Maka Petrus pun datang kepada Tuhan Yesus. Tiba-tiba semakin mendekat Petrus kepada Tuhan Yesus, tiba-tiba
gelombang datang lagi, angin datang lagi. Tuhan Yesus, kata Petrus, tolong saya, tolong saya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menarik tangan Petrus. Tuhan Yesus mengambil Petrus dan Tuhan Yesus pun berkata kepada Yesus, Petrus, kenapa kamu tidak percaya? Padahal aku sudah bersama-sama dengan kalian. Iya Tuhan Yesus, saya minta maaf Tuhan Yesus. Dan akhirnya Tuhan Yesus membawa Petrus masuk ke dalam perahu, murid-murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-murid Tuhan Yesus kembali menyusuri tengah danau yang tenang. Dan mereka di dalam perahu sangat bergembira adik-adik. Karena apa? Karena semakin takjublah mereka dengan Tuhan Yesus. Karena mereka percaya sekarang bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah yang maha kuasa, yang penuh ajaib, yang boleh menolong mereka dari badai dan topan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Apa yang boleh kita ambil saat ini dari cerita firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini? Adik-adik, setiap ada pergumulan pasti ada jalan keluarnya ya. Karena Tuhan Yesus berjanji kepada kita, Dialah satu-satunya yang menolong kita. Sama halnya saat ini ya adik-adik, kita sekolah minggu online. Karena apa? Karena kita mengalami musibah pandemi COVID-19 ya adik-adik. Kita dilarang keluar rumah, kita sekolah dari rumah. Tetapi pemerintah menyarankan kepada kita, karena ada bendera di perahu Tuhan Yesus sama murid-muridnya, ada bendera merah putih. Karena kita taat kepada pemerintah, apa yang disarankan oleh pemerintah adik-adik? Kita harus menggunakan masker adik-adik kalau kita keluar ya. Kemudian kita harus cuci tangan, harus bersih-bersih badan, menjaga kebersihan supaya kita terhindar dari pandemi COVID-19. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan ada satu nas hafalan untuk kita hari ini, yaitu dari Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-6. Yang demikian firman Tuhan, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Ya, dihafal ya adik-adik. Nah, demikianlah firman untuk kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Dadah. Baiklah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini. Nah, semoga firman Tuhan tadi tidak berlalu begitu saja ya Kak Ayu ya. Tetap tinggal diam dalam hati dan pikiran kita dan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Oke Kak Ayu, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kayaknya adik-adik di rumah nih lesuk lagi nih Kak Ayu. Kita tepuk Yesus dulu yuk. Oke Kak, kita ajak adik-adik yang di rumah tepuk Yesus ya Kak. Ya. Oke, Siap adik-adik? 1, 2, 3. tepuk Yesus. Yes, sus, Yesus, yes. Oke. Kemudian apa lagi nih Kak Ayu? Adik-adik, sekarang ada kesempatan untuk kita mengumpulkan persembahan syukur kita, tapi kali ini agak berbeda dari yang ibadah yang biasanya ya Kak. Apa itu yang Ya, berbedanya Kak Ayu? karena kita mengumpulkan persembahan syukurnya nggak bisa secara langsung Kak. Wah, nggak bisa Iya, secara langsung Kak. Karena kita kan ibadahnya online Kak, nggak tatap Lalu kayak muka. gimana dong, Kak? Jadi
Untuk adik-adik, persembahannya bisa dimasukkan ke dalam amplop, lalu nanti orang tuanya dapat menyerahkan persembahannya ke guru-guru sekolah minggunya atau langsung datang ke kemana Kak? Datang ke kantor majelis ya. Nah, betul sekali. Nah, untuk mengiringi persembahan syukur kita, Kakak ajak adik-adik yang ada di rumah, kita menyanyi lagu dengan judul apa Kak? Kasih Yesus Iya. indah, indah, oh indah. Oke, adik-adik yang ada di rumah silahkan berdiri semuanya. Kita harus tetap semangat ya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Sekali lagi. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Oke Kayu, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah bernyanyi bersama-sama. Tidak terasa ya waktu kita sudah mulai habis nih Kayu. betul Kak. Oke adik-adik, jangan sedih ya Kak, karena di minggu yang akan datang kita akan kembali beribadah. Nah, untuk kita sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kita akan menerima doa ya Kak Ayu dulu ya. Ya, betul, Doa dulu ya, Kak. doa penutup kita nanti akan dipimpin oleh kakak kita yaitu Kak Jatali. Baiklah adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami pada saat ini. Tuhan, Engkau telah menyertai kami sampai pada hari ini, sampai kepada kami sekolah hari Minggu pada minggu ini Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah sekolah minggu kami tadi, dari awal, pertengahan hingga akhirnya tadi Tuhan. Kiranya kami telah mendengarkan sebagian dari cerita firman-Mu. Kiranya apa yang disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu tadi bisa berbuah di hati kami, bisa menjadi berkat bagi kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tadi kami juga telah mengumpulkan sebagian apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya apa yang kami persembahkan kepadamu pada saat sholat minggu hari ini bisa berbau harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kiranya sebentar lagi kami akan menyelesaikan sekolah hari Minggu kami pada pagi hari ini Tuhan. Engkau memberkati segala rangkaian sekolah minggu kami tadi. Kiranya inilah doa dan permohonan kami yang akan menaikkan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita kembali lagi angkat pujian yang berjudul Satu Jumlah Hidung dan Mulutku. Adik-adik berdiri kembali, kita akhiri ibadah kita dengan penuh sukacita. Satu jumlah hidung dan mulutku, dua telinga, mata, tangan dan kakiku,
puji Tuhan. Selamat bertemu minggu depan adik-adik. Terima kasih sudah menonton.